Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 398. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Wahai kiranya, bagaimanakah seorang muslim membolehkan akan menolak kekuasaan Tuhan yang Maha Perkasa, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan kepada derajat, di mana kalau sekiranya ditolakkan kepada pimpinan seorang pimpinan desa, niscaya tiada mau ia menerimanya. Karena jikalau yang tetap menjadi musuh bagi pemimpin itu di dalam kampung lebih banyak daripada yang berdiri di belakangnya, maka yang banyak itu tidak mau menerima kepemimpinannya dan melepaskan dirinya daripada kekuasaannya. Perbuatan maksiat adalah yang lebih banyak bagi makhluk. Semuanya itu berlaku pada ahli-ahli bid'ah, menyalahi dengan iradah Allah. Ini adalah menunjukkan paling lemah dan tiada bertenaga. Maka maha sucilah Tuhan seluruh sekalian alam dari perkataan orang dolim itu. Kemudian, manakala telah nyata bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah, maka sahlah terjadinya perbuatan-perbuatan itu di atas kehendaknya. Jikalau orang bertanya, bagaimanakah Tuhan melarang apa yang dikehendakinya dan menyuruh apa yang tiada dikehendakinya? Maka kami menjawab, suruh atau amar adalah lain dari kehendak atau iradah. Dari itu apabila seorang tuan memukul hamba sahayanya, lalu ia dimarahi oleh sultan atas perbuatannya itu, maka ia mengemukakan alasan bahwa hamba sahaya itu melawan kepadanya. Maka ia didustakan oleh sultan. Lalu ia bermaksud menerangkan kebenaran alasannya dengan menyuruh hamba sahaya itu dengan sesuatu pekerjaan dan budak itu melawannya di hadapan sultan. Maka berkatalah ia kepada budak itu, pasanglah pelana hewan itu di hadapan sultan. Maka disuruhnya budak itu perbuatan yang tidak dikehendakinya, supaya budak itu menurutinya. Kalau tidak disuruhnya, maka keberatan tidak diterima oleh sultan. Dan kalau orang itu berkehendak budak itu menurutinya, maka adalah orang itu bermaksud membinasakan dirinya sendiri. Dan itu adalah mustahil. Pokok keempat, bahwa Allah Ta'ala mengaruniakan dengan menjadikan dan menciptakan serta menganugerahkan nikmat dengan memberikan kewajiban atau taklif kepada hambanya. Dan tidaklah menjadikan dan memberikan taklif itu wajib atas Allah. Berkata golongan Mu'tazilah bahwa yang demikian itu wajib atasnya karena ada kemuslihatan hamba padanya. Itu adalah mustahil. Karena dialah yang mewajibkan, yang menyuruh, dan yang melarang. Maka bagaimanakah ditujukan kepadanya kewajiban atau didatangkan sesuatu kemestian dan kata yang ditujukan? Dan yang dimaksudkan dengan wajib ialah salah satu daripada dua. Ada kalanya perbuatan yang memberi madarat kalau ditinggalkan. Baik madarat itu kepada masa yang akan datang
Umpamanya dikatakan, wajiblah atas hamba berbuat taat kepada Allah, sehingga dia tidak diazabkan di akhirat dengan api neraka. Atau madarat itu pada masa dekat. Umpamanya dikatakan, wajiblah minum atas orang yang haus, sehingga ia tidak mati. Ada kalanya yang dimaksudkan dengan wajib itu ialah sesuatu yang membawa kepada mustahil oleh tidak adanya. Umpamanya dikatakan, adanya yang diketahui itu wajib, karena tidak adanya itu membawa kepada mustahil, yaitu jadinya ilmu itu kebodohan. Kalau dikehendaki oleh pihak lawan dengan bahwa menjadikan itu wajib atas Allah dengan arti yang pertama, maka sesungguhnya dia telah mendatangkan kepada madarat. Dan kalau dikehendakinya dengan arti yang kedua, maka dia adalah seorang muslim. Karena setelah didahulukan oleh ilmu, maka tidak boleh tidak ada yang diketahui atau al-maklum. Dan kalau dikehendakinya dengan arti yang ketiga, maka itu tidak dapat dipahami. Mengenai kata mutazilah, wajib itu karena ada kemuslihatan hamba padanya, maka perkataan itu adalah merusakkan. Karena apabila tiada mengandung madarat dengan meninggalkan kemuslihatan hamba itu, maka tiadalah kewajiban pada sisi Allah itu mengandung arti apa-apa. Kemudian, kemuslihatan hamba dengan dijadikan mereka dalam surga, maka ada kalanya dijadikannya di dalam negeri yang penuh percobaan dan didatangkan mereka kepada segala dosa. Kemudian ditujukan mereka kepada siksaan yang berbahaya, huru-hara, dan hisab amalan. Dan tidak adalah pada yang demikian itu kegemaran pada orang-orang yang berakal. Pokok kelima, atau tidak wajib dan tidak mustahil bagi Allah memikulkan atau mentaklifkan atas makhluk apa yang tidak disanggupinya. Sebaiknya dengan pendapat Mu'tazilah. Jikalau tidaklah jaiz yang demikian, maka mustahilah permintaan menolaknya. Dan memang mereka telah meminta yang demikian dengan mendoakan, Rabbana wala tukhamilna ma la taqata lana bi. Artinya, hai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan ke atas kami apa yang tidak kami sanggupi. Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan karena Allah telah menerangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Jahal tidak akan membenarkannya, kemudian Allah menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menyuruh Abu Jahal membenarkan pada segala perkataannya, dan ada dari jumlah perkataannya bahwa Abu Jahal itu tidak membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah dia membenarkan pada yang tidak dibenarkan? Tidakkah ini selain dari mustahil adanya? Pokok ke-6. Bahwa bagi Allah Ta'ala menyakitkan dan mengazabkan makhluknya tanpa ada dosa yang terdahulu dan tanpa ada pahala yang akan datang. Sebaliknya dengan pendapat Mu'tazilah. Dan hal ini adalah karena Allah Ta'ala bertindak pada miliknya. Dan tidaklah tergambar bahwa akan melampaui tindakannya akan miliknya. Dolim adalah ibarat dari bertindak pada milik orang lain tanpa izinnya. Dan itu adalah mustahil atas Allah. Karena tidaklah dijumpainya adanya milik orang lain.
sehingga dapat dikatakan bahwa tindakannya itu zalim. Dibuktikan kepada bolehnya yang demikian oleh adanya. Sesungguhnya menyembelih hewan adalah menyakitkan hewan. Dan apa yang menimpa ke atas diri hewan itu dengan bermacam-macam azab dari pihak anak manusia, tidaklah didahului oleh adanya dosa hewan. Kalau ada yang mengatakan Allah akan mengumpulkan hewan-hewan itu di padang mahsyar dan akan memberi ganjaran yang sesuai dengan penderitaan yang dialaminya, dan demikian itu wajib atas Tuhan. Maka atas perkataan itu kami menjawab bahwa orang yang mendakwakan wajib atas Allah menghidupkan tiap semut yang terpijak dan tiap binatang kecil yang terbunuh, sehingga diberikan pahala atas segala penderitaannya, maka sesungguhnya telah keluar dari syariat dan akal. Karena dengan itu dapat dikatakan, mensifatkan pahala dan mengumpulkan di padang mahsyar itu menjadi kewajiban atas Allah. Bila dimaksudkan dengan meninggalkannya membawa kepada madarat, maka itu adalah suatu yang mustahil. Dan jika dimaksudkan yang lain, maka telah diterangkan dahulu bahwa itu tidak dapat dipahami apabila telah keluar dari pengertian-pengertian yang tersebut sebagai wajib. Pokok ketujuh, bahwa Allah Ta'ala berbuat sekehendaknya dengan hambanya. Tiada wajib atasnya menjaga yang lebih baik bagi hambanya. Karena apa yang telah kami sebutkan dahulu, bahwa tiada suatu pun yang wajib atas Allah. Bahkan kewajiban itu tidak dapat diterima akal pada haknya. Sebab Allah tidak ditanyakan daripada apa yang diperbuatnya, dan makhluknya lah yang ditanyakan. Alangkah ganjilnya apabila yang diwajibkan oleh golongan Mu'tazilah itu dengan katanya bahwa berbuat yang lebih baik adalah wajib atas Tuhan mengenai persoalan yang kita majukan kepadanya. Yaitu, diumpamakan terjadi perdebatan di akhirat di antara seorang anak kecil dan seorang dewasa atau balik, di mana keduanya meninggal sebagai muslim. Bahwa Allah menambahkan derajat orang yang sudah dewasa dan melebihkannya dari anak kecil. Karena ia telah payah dengan beriman dan melakukan taat setelah dewasa. Dan yang demikian itu wajib atas Tuhan menuruti orang Mu'tazilah tadi. Kalau anak kecil itu berkata, "Wahai Tuhan, mengapakah engkau tinggikan derajatnya daripada derajatku?" Maka menjawab Tuhan, "Karena dia telah dewasa dan rajin mengerjakan taat." Lalu anak kecil itu menjawab, "Engkau telah mematikan aku sewaktu kecil. Adalah kewajiban engkau meneruskan hidupku sampai aku balik. Maka aku rajin beribadah. Engkau telah berpaling dari keadilan dengan memberikan kepadanya kelanjutan umur, sedang aku tidak. Mengapakah dia engkau lebihkan?" Maka menjawab Allah Ta'ala, "Karena aku tahu bahwa kalau dewasalah engkau, niscaya engkau menjadi musyrik atau pendurhaka. Maka adalah lebih baik bagimu mati sewaktu kecil." Ini dimaafkan oleh orang Mu'tazilah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu orang-orang kafir dari tingkat yang paling bawah dari badan neraka berseru seraya berkata, "Wahai engkau tiada mengetahui bahwa kami apabila telah dewasa menjadi orang musyrik? Mengapakah tidak engkau matikan kami sewaktu kecil? Kami rela dengan derajat yang lebih rendah daripada derajat anak kecil muslim itu." Maka apakah yang dijawab
waktu itu, dan adakah yang harus ketika itu selain dari keputusan bahwa urusan ketuhanan adalah maha suci dengan keagungan daripada ditimbang dengan timbangan orang Mu'tazilah itu. Kalau dikatakan bahwa manakala ditakdirkan kepada pemeliharaan yang lebih baik bagi hamba, kemudian ditimpakan kepada mereka sebab-sebab penyiksaan, niscaya adalah yang demikian itu keji, tidak layak dengan kebijaksanaan. Maka kami menjawab bahwa keji adalah apa yang tidak sesuai dengan maksud. Sehingga kadang-kadang sesuatu itu adalah keji pada seseorang dan baik pada yang lain. Apabila sesuai dengan maksud salah seorang dari keduanya dan tidak dengan lainnya. Sehingga membunuh orang dipandang keji oleh teman-temannya dan dipandang baik oleh musuh-musuhnya. Kalau dimaksudkan dengan keji itu adalah suatu yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan yang Maha Suci, maka itu adalah mustahil. Karena tidak adalah maksud bagi Tuhan. Maka tidak tergambarlah daripadanya keji, sebagaimana tidak tergambar daripadanya zalim. Karena tidak tergambar daripadanya bertindak pada milik orang lain. Dan kalau dimaksudkan dengan keji, ialah sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud orang lain, maka mengapakah Anda katakan bahwa yang demikian itu mustahil atas Tuhan? Tidakkah ini selain dari semata-mata keraguan-keraguan yang diakui sebaliknya oleh apa yang telah kami berikan umpamanya dahulu mengenai permusuhan di antara penduduk neraka? Kemudian Al-Hakim, artinya yang mengetahui akan hakikat segala sesuatu, berkuasa atau sanggup mengerjakannya sesuai dengan kehendaknya. Dan ini, maka dari manakah mewajibkan pemeliharaan yang lebih baik itu? Adapun Al-Hakim dari kita, seseorang ahli hikmah yang bijaksana, dia memelihara yang lebih baik melihat kepada kepentingan dirinya sendiri untuk memperoleh faedah pujian di dunia dan pahala di akhirat, atau untuk menolak bahaya daripada dirinya. Semuanya itu mustahil bagi Allah. Pokok ke-8. Bahwa mengenal atau ma'rifah akan Allah Ta'ala dan berbuat taat kepadanya adalah wajib. Diwajibkan oleh Allah dan syariatnya, tidak oleh akal. Sebaliknya, bagi orang Mu'tazilah, karena akal dan kalaupun dia mewajibkan taat, maka tidaklah terlepas ada kalanya dia mewajibkan itu tanpa faedah, dan itu adalah mustahil. Sebab akal tidak mewajibkan yang sia-sia. Dan ada kalanya dia mewajibkan karena ada faedah dan maksud. Dan yang demikian itu tidak lepas, ada kalanya kembali faedah dan maksud itu kepada Tuhan yang disembah. Dan itu adalah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Maha Suci daripada segala maksud dan faedah. Bahkan kufur, iman, taat, dan maksiat pada pihak Allah Ta'ala adalah sama. Dan ada kalanya kembali yang demikian itu kepada maksud hamba sendiri. Dan itu pun mustahil, karena tidak adalah maksud bagi hamba itu waktu sekarang. Bahkan ia payah dan menyingkirkan diri daripada hawa nafsu karenanya. Dan tidak adalah pada hari kembali selain daripada pahala dan siksa. Dan dari manakah diketahui bahwa Allah Ta'ala akan memberikan pahala di atas perbuatan maksiat dan taat, dan tidak menyiksakan di atas kedua perbuatan tadi, sedang taat dan maksiat pada hak Allah adalah sama.
Karena tidaklah Allah Ta'ala itu condong kepada salah satu dari keduanya. Dan tidaklah bagi salah satu daripada keduanya itu mempunyai kepentingan dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya diketahui, perbedaan yang demikian itu adalah dengan agama. Dan telah hinalah orang yang mengambil ini dari perbandingan di antara Khalid dan makhluk, di mana dia membedakan di atas syukur dan kufur. Karena dia memperoleh kemenangan, karena dia memperoleh kesenangan, kemudian kemuliaan dan kelezatan dengan salah satu daripada keduanya, dan tidak dengan yang lain. Kalau dikatakan, apabila tidak wajib memandang dan mengenal Allah selain dengan agama, dan agama itu tidak tetap selama orang yang diberati hukum atau mukallaf tidak menaruh perhatian kepadanya, maka apabila orang mukallaf itu berkata kepada Nabi SAW bahwa akal tidaklah mewajibkan kepada memperhatikan, dan agama tidaklah menetap padaku selain dengan memperhatikan tadi, dan aku tidak tampil kepada memperhatikan yang membawa kepada keyakinan, yang membawa kepada meyakinkan kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menjawab bahwa ini menyerupai dengan kata orang yang mengatakan kepada orang yang berdiri pada salah satu tempat, bahwa di belakangmu ada binatang buas yang menerkam. Kalau tidak engkau berkisar dari tempat itu, niscaya akan dibunuhnya engkau. Dan kalau engkau berpaling ke belakang dan melihat, maka tahulah engkau akan kebenaranku. Maka menjawab orang yang tegak berdiri itu, tidak meyakinkan kebenaranmu selama aku belum berpaling ke belakang. Dan aku tidak akan berpaling ke belakang dan tidak akan melihat selama belum nyata kebenaranmu. Maka ini menunjukkan kepada kebodohan orang yang menjawab itu dan membawa dirinya kepada kebinasaan. Dan tiada memberi madarat apa-apa kepada orang yang memberi petunjuk dan yang menunjukkan jalan itu. Maka begitulah Nabi SAW yang mengatakan bahwa di belakangmu nanti di sana binatang buas dan api membakar. Kalau kamu tidak berhati-hati daripadanya dan tidak mengakui kebenaranku dengan memperhatikan kepada mukjizatku, niscaya binasalah kamu. Barang siapa menaruh perhatian, niscaya mengenal, berhati-hati dan selamatlah dia. Dan barang siapa tidak memperhatikan dan terus-menerus demikian, maka binasa dan terjerumuslah dia. Dan tidak ada memberi madarat apa-apa kepadaku, jikalau manusia seluruhnya binasa. Sesungguhnya kewajibanku hanyalah menyampaikan dengan tegas dan jelas. Agama memberitahukan adanya binatang buas yang menerkam sesudah mati. Dan akal memfaedahkan untuk memahami perkataan Nabi SAW dan meyakininya dengan kemungkinan apa yang dikatakannya pada masa yang akan datang. Dan tabiat manusia atau insting menggerakkan supaya berhati-hati daripada kemadaratan. Dan arti bahwa sesuatu itu wajib ialah kalau meninggalkannya mendatangkan madarat. Dan arti bahwa agama itu mewajibkan ialah ia memperkenalkan akan kemadaratan yang akan terjadi. Karena akal tidak memperoleh petunjuk untuk mengetahui kemadaratan sesudah mati ketika ia menuruti hawa nafsu. Inilah arti agama. Dan akal serta pengaruh keduanya untuk menilai yang wajib itu. Ikut kepada siksaan dengan meninggalkan apa yang disuruh, maka tidak adalah yang wajib itu menetap. Karena tidak adalah
arti wajib itu kecuali ada hubungan kemadharatan di akhirat dengan meninggalkannya. Pokok ke-9. Bahwa tidaklah mustahil pengutusan Nabi-Nabi alaihissalam, sebaliknya bagi kaum Brahma yang mengatakan bahwa tidak adalah faedahnya mengutus Nabi-Nabi itu. Karena cukup mendapat kesempatan tanpa mereka. Untuk kepada perbuatan-perbuatan yang melepaskan akhirat, sebagaimana tidaklah memperoleh petunjuk kepada obat-obat yang memberi faedah bagi kesehatan. Kebutuhan makhluk kepada nabi-nabi adalah seperti kebutuhan mereka kepada dokter-dokter. Tetapi dikenal kebenaran dokter dengan percobaan dan dikenal kebenaran nabi dengan mukjizat. Pokok ke-10. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kesudahan segala nabi dan pembatal atau nasih syariat-syariat sebelumnya. Syariat Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Allah Ta'ala menguatkan Nabi SAW itu dengan mukjizat yang nyata dan tanda-tanda yang jelas seperti terbelah bulan. Hadis terbelah bulan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bertasbih batu diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Dzar. Berbicara hewan diriwayatkan Ahmad dan Baihaqi dari Yu'la bin Murrah. Dan terpancarnya air di atas jari-jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas dan lain-lain. Di antara tanda-tanda yang jelas ialah keagungan Al-Quran suci menghadapi tentangan orang Arab, di mana orang-orang Arab itu terkenal dengan fasih dan lancar berbicara, bermaksud hendak menawan, menangkap, membunuh, dan mengusir Nabi SAW, sebagaimana diceritakan Tuhan tentang tujuan mereka itu. Tetapi mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Karena tidak dalam kemampuan manusia terkumpul di antara kebagusan susunan Al-Quran dan teraturnya. Ini serta isinya Al-Quran dengan memberitakan berita-berita orang-orang terdahulu, di mana Nabi SAW adalah ummi atau tidak tahu tulis baca, tidak pernah memegang buku, dan menceritakan hal-hal yang gaib mengenai keadaan-keadaan di masa depan yang diyakini kebenarannya. Seumpama firman Allah Ta'ala, La tadkhulunna masjidal harama insya'allahu aminin mukhallifina ruwusakum wa muqassirin. Artinya, bahwa kamu akan memasuki masjid suci jika Tuhan menghendaki dengan perasaan tenteram, bercukur, dan bergunting rambut. Dan seumpama firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Gulibatir Rum, Al-Ayah, yang artinya, Alif Lam Mim, dikalahkan kerajaan Rom di negeri yang dekat
dan mereka sesudah kalah itu akan menang lagi nanti dalam beberapa tahun. Surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 4. Cara mukjizat menunjukkan kepada kebenaran Rasul-Rasul itu ialah tiap-tiap apa yang tidak disanggupi oleh manusia, maka itu tidak lain daripada af'al Allah semata. Manakala af'al itu menyertai dengan pertahanan atas kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu seakan-akan Allah berfirman, benar engkau. Tidak ubahnya seperti orang yang berdiri di hadapan raja dengan mendakwakan dirinya kepada rakyat bahwa dia adalah utusan raja itu pada mereka. Maka manakala dia berdatang sembah pada raja, jika adalah hamba ini benar, maka sudilah kiranya tuanku bangun dari tempat peristirahatan 3 kali, dan sudilah kiranya duduk di luar kebiasaan tuanku. Lalu raja itu berbuat demikian, sehingga berhasillah bagi segala yang hadir melihat itu pengetahuan doruri, atau pengetahuan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Maka perbuatan raja itu menunjukkan seakan-akan dia bersabda, benar kamu.